Kurang dari 1 bulan terakhir di TikTok, jualan kurma itu tembus di angka 10.000 pieces dengan total omset 250 juta. Atau yang jualan toples, lagi meningkat juga nih di TikTok. Dapat penjualan 15.000 pieces dengan total omset 520 jutaan. Potensi cuan di TikTok ini lagi gede, apalagi menjelang bulan Ramadan. Dan sebetulnya bukan 2 produk itu saja, ada 13 produk yang lainnya yang mungkin belum teman-teman tahu. Produk tersebut itu bakalan tinggi juga penjualannya, dan ini peluang buat affiliate ataupun seller yang pengen dapetin cuan dari TikTok. Pertanyaannya, 13 produk tambahannya lagi itu produk apa? Nah, semuanya akan saya bahas di video kali ini. Jadi buat yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Ramadan ini sudah di depan mata, dan sebagai affiliate ataupun sebagai seller ini kita harus mulai curi start duluan dibandingkan kita harus mulainya itu pas mau bulan Ramadan. Menurut saya itu salah besar ya kalau misalkan kita mulainya di bulan Ramadan. Kenapa Bang? Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai affiliate yang mungkin suka mengikuti sebuah tren, apalagi sebagai seller, gak mau ketinggalan tren tersebut karena kita tahu yang namanya tren di TikTok itu bakalan laku keras, baik konten biasa ataupun konten jualan. Dan di sini saya harapkan teman-teman ini udah siap dan udah prepare dari sekarang yang mau siap bersaing di awal Ramadan nanti. Nah, 2 alasan kenapa saya bilang harus mulai dari sekarang, karena yang pertama, untuk FYP di TikTok itu nggak langsung instan. Perlu waktu beberapa bulan agar konten kita itu bisa nyampe ke calon audiens. Terkecuali kalau misalkan teman-teman bikin konten langsung di iklan, ya itu beda lagi. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman itu pengen langsung nyampe konten yang kita promosikan untuk produk Ramadan, contohnya mungkin jualan mukena ya. Kita bisa bikin kontennya jauh-jauh hari nih. Ini mungkin masih ada 40 harian lagi menuju bulan Ramadan. Kita mulai dari sekarang itu kita bisa optimasikan apa yang kurang. Sebab kalau misalkan kita beli barang, itu saya yakin gak semua orang memahami produknya. Jadi di sini mungkin ketika teman-teman bikin konten satu, ada yang kurang nih, optimasikan lagi. Apa yang salah, perbaiki lagi, bikin konten lagi, sehingga nanti bakalan tahu tuh gimana caranya penyampaian konten itu bisa sesuai sama kebutuhan si audiensnya. Misalkan ada yang kurang, pengen beli ini, apa kekurangannya dijelasin di kontennya sehingga dia itu 100% percaya di konten kita dan dia beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita ini suka dibanding-bandingkan dengan afiliator, saya ini pengen jadi affiliate di TikTok, tapi permasalahannya ini banyak kekurangannya. Bikin konten gak bisa, public speakingnya masih susah, live streaming itu belum pede, bahkan belum bisa live di angka 1 jam. 30 menit aja itu udah capek ngos-ngosan. Nah, kalau misalkan kita mulai dari sekarang, yang mungkin awalnya ini gak pede ya ketika kita bikin konten, udah mulai pede karena rutin, karena sering teman-teman ya. Yang mungkin lagi fokus di live streaming, yang awalnya hanya bisa mampu 30 menit, sekarang udah bisa mampu 3 jam. Jadi pas nanti bulan Ramadan, itu teman-teman udah siap bersaing. Yang kedua, demand produknya akan meningkat drastis ketika bulan Ramadan. Menurut saya pribadi, dari 12 bulan, hanya ada 1 bulan yang setiap produk itu penjualannya bakalan meningkat. Jadi ada masanya itu di situ teman-teman ya. Ya udah pasti di bulan Ramadan. Coba deh teman-teman perhatikan sebagai pembeli ya. Biasanya bulan Ramadan itu banyak sekali yang namanya barang-barang unik ya, barang-barang antik mungkin ya, barang-barang fashion itu pada muncul dan bakalan langsung sold out semuanya. Ya, itu yang saya dapetin teman-teman ya. Bahkan sering saya alami juga kayak gitu setiap tahunnya kalau misalkan masuk ke bulan Ramadan. Dan itu 2 alasan kenapa teman-teman itu harus mulai dari sekarang. Sebab kalau misalkan mulai pas bulan Ramadan teman-teman ini masih belum siap, terus memaksakan diri beli banyak sampel, udah siapin budget buat iklan, rugi, gak ada satupun yang terjual ataupun boncos, intinya gak balik modal, itu rugi banget. Kita langsung aja mulai bahas teman-teman ya, 15 produk itu apa saja, gimana marketnya, gimana persaingannya. Kita langsung mulai di produk yang pertama. Oke, di produk yang pertama kita ngomongin dulu kategori yang umum, yang luas, marketnya ke semua, dan ini produknya bakalan cepat habis juga, yaitu produk Koko. Ini saya ambilnya dari Kalodata, buat teman-teman yang mau riset, cek aja linknya udah ada di bio. Nah, produk Koko ini udah jelas ya, bakalan laku juga. Nah, ada 3 produk Koko ya selama 30 hari terakhir yang lagi naik daun ataupun yang lagi tinggi penjualannya, yaitu Nigos, yang keduanya 100.000 dapat 3, dan satunya lagi itu Juba. Mungkin kita akan ambil produk yang ini teman-teman ya, yang Nigos ini. Jadi gimana sih persaingannya, affiliate-nya maksudnya ya, dan untuk marketnya seperti apa. Terus kalau misalnya kita mau affiliate, tokonya itu siapa gitu ya. Jadi yang pertama di sini untuk komisinya 10%, tokonya itu Nigos Gallery, teman-teman tinggal cek aja produknya seperti ini.
ya. Terus di sini untuk pesaingannya itu ada 154 afiliator yang mempromosikan produk tersebut. Dan kebanyakan mereka itu dapatin penjualannya dari video. Apakah mereka iklan, Bang? Kita coba cek di sini. Nah, di sini ada yang udah mulai iklan. Jadi ya mungkin teman-teman pesaingannya cukup lumayan berat kalau misalkan mau di Koko, yang dimana kita harus siap bersaing dengan orang-orang yang mau ngiklan. Artinya mau nggak mau kita harus iklan juga. Itu untuk produk yang pertama. Produk umum yang kedua yaitu udah pasti dan sudah jelas mukena, teman-teman ya. Mukena ini marketnya lebih ke perempuan, kalau yang tadi lebih ke laki-laki. Nah, mukena ini itu terjual 30 hari terakhir tembus di angka 65.000 pieces sebelum Ramadan loh ini ya. Sebelum Ramadan udah tembus sebanyak ini penjualannya. Dan ini 3 produknya ya. 1 dan 2 produk tersebut itu dari mukena Khadijah, ini dari dulu juga rame, dan satunya lagi itu mukena Seal Premium gitu, teman-teman ya. Nah, gimana untuk persaingannya? Kita akan coba lihat teman-teman ya. Kita akan ambil yang satu produk aja ya, yang 65.000. Yang pertama ini komisinya 10%, harganya 49.000 untuk tokonya ini Ayudhya Store. Gimana untuk persaingannya, Bang? Di sini untuk persaingannya itu ada 851 afiliator. Ini sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan udah sebanyak ini, apalagi pas mau bulan Ramadan. Kebanyakan dari mana ini penjualannya? Kalau misalkan saya perhatikan, ini kebanyakan penjualannya dari live streaming. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak mampu ataupun nggak siap kalau misalkan harus bikin konten pas bulan Ramadan dan nggak ada waktu, salah satunya itu harus live streaming. Tapi harus dirutinkan dari sekarang ya, biar nanti kuat. Mau 1 jam, 2 jam, 3 jam itu tahan banting intinya ya. Jadi ini ya teman-teman untuk produk mukena. Nah, sisanya teman-teman tinggal cek aja di kalau data untuk 3 produk yang lainnya. Oke? Itu untuk produk yang keduanya. Nah, yang ketiga di sini ada celana. Kenapa saya rekomendasikan celana ini? Mungkin agak sedikit berbeda ya sama market 2 produk tadi. Kalau celana ini lebih ke laki-laki dan saya mikir produk ini itu bakal laku juga pas bulan Ramadan dengan alasan sebagian orang bakalan beli ini untuk hadiah, baik parcel ataupun ya langsung ke orangnya gitu ya hadiahnya. Dan di sini kalau misalkan saya perhatikan teman-teman ya, produk celana ini terjual kurang lebihnya di angka 19.000 piecisan. Kalau misalkan kita cek di sini produknya teman-teman ya, marketnya seperti apa, persaingannya kayak gimana. Untuk persaingan di produk yang pertama ini itu kurang lebihnya ada 384 afiliator yang mempromosikan produk ini dengan tingkat komisi di angka 15%. Nama tokonya alizai.id. Ya, ini kalian bisa cek aja. Ini pendapatannya itu dari mana? Kalau misalkan saya perhatikan kebanyakannya itu dari live streaming. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau coba untuk produk ini ya mau gak mau kita harus live streaming juga teman-teman ya. Dan di sini juga hampir rata-rata selama 30 hari terakhir mereka ngiklan sebelum lebaran loh, sebelum Ramadan ya. Sebelum Ramadan mereka udah pada ngiklan seperti ini. Kebayang gimana persaingannya nanti teman-teman ya. Itu untuk produk yang keempat. Kita masuk ke produk yang kelima. Nah, ini masih masuk akal ketika bulan Ramadan, yaitu kopiah ataupun peci. Peci di sini udah pasti buat umat muslim dan produk ini bakalan demand-nya tinggi ketika dipakai pas mau sholat Idul Fitri ataupun Tarawih ya, pasti banyak yang beli peci seperti ini. Intinya ngejaga kesuciannya itu benar-benar gitu ya. Nah, di sini untuk peci teman-teman ya, ada yang nyampe penjualannya itu di angka 3.000 pieces. Itu pecinya seperti ini ya. Namanya itu peci songkok. Jadi dari sekian banyak peci modelannya, peci ini yang lagi naik 30 hari terakhiran. Kita coba cek untuk persaingannya kayak gimana. Untuk tingkat komisinya di sini nggak kedetek teman-teman ya seperti apa, tapi untuk tokonya di sini namanya itu Kabumian Store. Kalian bisa cek aja. Di sini untuk afiliatornya udah ada 72 afiliator. Masih sedikit ya untuk kopiah ataupun peci seperti ini. Nggak tahu peci yang model kayak yang lainnya gitu ya berapa ya untuk afiliatornya, tapi yang jelas ini masih sedikit dan teman-teman bisa mulai. Kebanyakan ini penghasilannya dari mana? Kalau misalnya kita perhatikan di sini kebanyakannya itu dari video teman-teman ya. Dan untuk video kurang lebihnya seperti ini ya, tuh bisa kalian lihat. Dan untuk live streaming juga yang modelan seperti ini. Nah, ini untuk durasinya ya. Kalian bisa cek aja di kalau data. Oke, kita masuk ke produk yang ke-6. Ini udah masuk ke bagian kategori spesifik. Kalau yang tadi itu mulai umum teman-teman ya. Ini spesifik yang dimana mungkin kita ngarahnya ke orang-orang yang butuh ya, bukan karena gengsi aja gitu, bukan ya. Nah, di sini ada yang namanya tasbih digital. Alasan saya rekomendasikan jelas produk ini bakal rame karena ada yang namanya itikaf nanti teman-teman ya. Pasti banyak orang juga yang zikir dan pastinya zikirnya itu pakai tasbih digital seperti ini meskipun gak semua orang ya. Nah, di sini untuk tasbih digital masih lama sebetulnya ke bulan Ramadan. Itu udah terjual di angka 3.000 pieces dan coba kita lihat untuk persaingannya ada berapa banyak. Kalau misalkan kita perhatikan ini tokonya dari Six Store. Di sini untuk
pesaingannya udah ada 262 afiliator. Berarti udah lumayan banyak teman-teman ya. Dan kebanyakan di sini untuk penjualannya seimbang ya, dari live sama dari video juga udah banyak. Dan ini untuk konsep kontennya kebanyakan nggak nampilin wajah. Oke, kita masuk ke kategori ataupun ke produk yang keenam ya. Produk yang keenam ini lebih ke sejadah teman-teman. Oke, sejadah ini udah pasti dibutuhkan ya. Ini jelas marketnya pas bulan Ramadan. Sejadah ini penjualnya tinggi di angka 5.000 produk dijual teman-teman, dengan tingkat komisinya itu 10%-an. Nah, kalau misalkan kita cek ya gimana persaingan di sejadah ini, itu untuk trennya lagi tinggi ya. Untuk tokonya Samawa 18. Di sini untuk kreatornya udah ada 900 kreator. Kebayang gimana persaingannya nanti pas bulan Ramadan ya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen menghindari produk ini ataupun pengen ganti produknya bukan ini sejadahnya, kan banyak ya model sejadahnya, itu mungkin bisa dicoba. Kalau misalkan nyoba produk ini, siap-siap bersaing dengan 900 kreator tersebut. Dan di sini kalau misalkan kita lihat kebanyakan penghasilannya itu mungkin dari video teman-teman ya. Karena kalau misalkan di sini saya cek datanya itu dari video ada yang sampai tembus di angka 820 produk terjual. Oke, kita masuk ke produk yang ke-8. Ini kurma. Oke, ada yang udah inget sama produk ini? Ya jelas, produk ini bakalan rame pas mau bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa kurang teman-teman ya. Di bulan Ramadan kalau misalkan kalian cek di produk yang pertama ini udah meningkat nih trennya ya. Harganya itu 26 ribuan. Nama kurmanya adalah kurma Mesir EGP ya, Egypt ya nama kurmanya, bukan kurma sukari. Ini kurma sukari masih di bawah dan kurma yang lainnya mungkin belum nyusul. Dan kita akan coba cek gimana persaingannya teman-teman ya. Jadi di sini untuk komisinya belum ketahuan berapa. Untuk nama tokonya Kurma Indonesia, tinggal dicek aja. Di sini kalau misalnya kita lihat untuk persaingannya di angka 171 afiliator. Lumayan ya sebanyak ini, tapi nggak tahu tuh untuk nanti pas masuk ke bulan Februari itu udah banyak apa belum. Dan di sini kebanyakan yang didapat penjualannya itu dari video dari live streaming teman-teman ya. Karena kalau misalkan dari video ini kayaknya masih kurang ya. Kayaknya dari video deh teman-teman ya. Oh iya, dari video ya, bukan dari live streaming. Jadi itu ya untuk produk kurma. Cek aja di kalau data untuk produk yang lainnya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke kategori yang 9. Kalau kategori yang 9 ini home living. Emang agak sedikit jauh juga ya. Kenapa home living bang? Karena produk home living ini emang marketnya emak-emak, ibu-ibu yang pas nanti bulan lebaran itu suka bikin opor ayam gitu ya. Itu salah satu tradisi biasanya mungkin teman-teman ya di sebagian daerah. Dan mungkin banyak juga yang olah makanan seperti itu, baik itu yang sifatnya dikukus ataupun kayak semacam di kuah kayak gitu ya. Banyak yang butuh produk-produk seperti ini. Contohnya di sini ada panci ya. Panci set seperti ini, ada juga yang tumbler ataupun termos seperti ini. Ini panci ya. Di sini 24.000. Kita coba cek yang ini teman-teman ya. Soalnya ini penjualnya lagi tinggi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau coba jualan di kategori home living pas bulan Ramadan, gak mau nyasar kayak contohnya Passion Muslim itu, mungkin produk ini salah satu pilihannya. Nama tokonya dari Semalsun, ini komisinya 6%, harganya 39 ribuan, ya masih lumayan lah ya. Di sini udah ada berapa? 297 afiliator yang mempromosikan produk ini. Dan di sini penjualan tertinggi itu dari video dengan total 13.000 pieces. Kalau misalkan dilihat dari live itu masih belum ada yang tembus di angka 1 ribuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jualan panci, mungkin harus bersaing dengan afiliator yang bikin konten. Untuk menghindarinya, teman-teman bisa live streaming. Oke, yang selanjutnya di sini tuh ada yang namanya toples, teman-teman ya. Jadi toples ini udah jelas ya, kegunaannya itu untuk nyimpen kue ya pas nanti bulan Ramadan dan pas Lebaran juga udah pasti banyak yang silaturahmi, dan di situ tuh banyak kue-kue gitu ya, kue-kue nastar dan lain-lain itu pasti banyak banget. Nah makanya kayak semacam toples ini itu dibutuhkan teman-teman ya. Di sini toples yang mungkin bisa kalian beli ataupun bisa kalian minta sampelnya itu ada dua toples. Modelan yang pertama toples dari plastik, modelan yang kedua itu toples dari kaca. Kalau misalkan toples dari kaca itu gampang pecah sebetulnya, tapi ya kalau misalkan mau coba silahkan. Dan kalau misalkan mau ngetes di toples kaca itu yang ini, yang sering saya lihat dan sering saya jumpai itu toples rusa dengan harga 105.000 itu dapat 4 pieces, dan ini komisinya nggak kelihatan. Nama tokonya ini Hugo teman-teman ya. Nih lihat, kayaknya baru di-upload ya untuk produknya, tiba-tiba langsung melesat tinggi penjualannya. Di sini ada berapa afiliator bang? Kurang lebihnya di sini ada 485 afiliator. Udah mulai banyak nih. Kayaknya teman-teman bisa menghindari toples yang lain. Misalkan contohnya itu toples keler ya, yang dari plastik gitu, itu jauh lebih aman menurut saya kalau misalkan nggak mau bersaing dengan sebanyak ini afiliatornya.
Dan di sini kalau misalnya kita lihat, mungkin penjualan terbanyaknya itu dari live streaming dibandingkan dari konten, teman-teman. Oke, selanjutnya produk spesifik berikutnya di sini tuh ada yang namanya passion anak. Kenapa bisa passion anak, Bang? Karena udah jelas lah ya, teman-teman, mungkin kalian yang diamnya itu di kampung, biasanya itu orang tua bakalan beliin baju anak baru. Nah, baju anak baru ini itu biasanya dipakai buat nanti pas silaturahmi ya. Kalau misalkan kita silaturahmi ke orang, biasanya semua baju itu bagus-bagus, baru-baru ya, apalagi ini untuk kebutuhannya anak. Untuk kategori anak di sini, menurut saya yang bakalan ramai itu ini ya, celana jeans seperti ini. Saya jujur ini marketnya kan laki-laki ya, itu udah pasti ramai banget. Kalau misalkan perempuan mungkin lebih ke gamis gitu. Saya belum nemu, teman-teman ya. Tapi di sini selama 30 hari terakhir produk inilah yang lagi naik, yaitu produk celana panjang dengan motifnya itu jeans seperti itu ya. Coba kita lihat ada berapa banyak persaingan afiliatornya. Kalau misalkan di sini kita lihat dari segi komisi 10% dan tokonya itu Pieter, kalian bisa cek langsung. Di sini kurang lebih ada 203 afiliator yang mempromosikan produk seperti ini. Penjualan tertingginya dari mana, Bang? Kalau misalkan kita lihat ini penjualan tertingginya dari live streaming semua. Berarti di sini ada kesempatan mungkin teman-teman yang pengen sendirian dapetin penghasilannya dari konten aja. Nah, di sini bisa masuk nanti teman-teman ya listnya. Jadi kalau misalkan nggak sanggup untuk live streaming, bisa nih dicoba dari konten video. Oke, yang terakhir di sini menurut saya koper. Kenapa bisa koper? Karena produk ini bakalan dibutuhkan tapi nggak seluas yang sudah saya bahas di beberapa produk sebelumnya. Ini mungkin terlalu spesifik, hanya sebagian orang aja yang pengen beli koper. Untuk siapa? Ya udah otomatis buat orang yang ngerantau biasanya, teman-teman ya. Nah, yang ngerantau ini itu pasti beli koper untuk ya silaturahmi gitu kan, selama beberapa minggu itu liburan di kampung halaman. Pasti banyak ada yang beli seperti itu, ataupun ada yang beli tas. Cuman di sini kalau misalkan saya filter koper itu belum nemu, teman-teman ya. Untuk kopernya kayaknya belum muncul, tapi prediksi saya bakal ramai juga sih untuk produk koper tersebut. Oke, dua produk lagi apa, Bang? Yang dua produk lagi itu kan tadi 13 ya yang dibahasnya. Nah, dua produk lagi itu ada parcel, hampers, tapi ini saya belum nemu juga produknya. Dan untuk gamis ini masih banyak ya gamisnya. Kalian bisa cek aja langsung di Kalodata untuk produk gamis ini. Kalau misalkan produk gamis ini lebih umum marketnya, tapi tujuannya itu buat perempuan biasanya. Nah, jadi itu teman-teman ya, 15 produk yang bisa saya rekomendasikan buat teman-teman sebagai affiliate ataupun sebagai seller yang pengen jualan di TikTok dan pengen meningkatkan potensi ataupun GMP-nya. Terus di sini apa yang bisa kita pelajari dari videonya? Yang pertama, mau produk apapun teman-teman, ingat di TikTok itu bukan penghasilan yang instan. Kita harus berproses, dan untuk cara mendapatkan prosesnya itu kita mulai dari sekarang. Untuk apa, Bang? Untuk bisa mengoptimasikan dari hasil kesalahan yang mungkin sudah kita buat dari bikin videonya gitu. Misalkan bikin video hari ini view-nya sedikit, nah kita perbaiki kesalahannya harus kayak gimana, kayak gitu ya. Jadi biar lebih tahu teman-teman ya di mana kesalahannya. Terus yang kedua, yang namanya konsisten itu wajib banget. Kalau misalkan kita cuma mikirnya wah iya ya ramai juga jadi affiliate di TikTok, apalagi untuk komisinya gede-gede, bisa nih ya dapat penghasilan 1 juta per hari. Bisa sebetulnya asal kita konsisten. Dan kalau misalkan kita cuma ngomong doang tapi nggak ada aksi, aksinya itu mungkin cuma 1 minggu ataupun 2 minggu, setelah itu lepas karena permasalahannya di view biasanya ya, ataupun nggak ada penjualan, ya itu sama aja nggak bakal bisa dapat di angka 1 jutaan. Dan dari semua data yang teman-teman lihat itu mereka konsisten semua. Nah, yang terakhir di sini teman-teman harus siapin budget lagi untuk apa? Yang jelas untuk iklan. Kalau misalkan gang iklan ya sama aja, menurut saya itu bohong ya. Kalau misalkan pengen ada penjualan ketika bulan Ramadan, teman-teman coba iklan sesekali, mau itu yang 50.000 ataupun yang 100.000. Karena kalau misalkan kita bersaing dengan kreator besar, mereka itu udah mulai ngiklan dari sekarang. Jadi itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.